Stikas Binosada punya komitmen untuk selalu mewadahi seluruh bakat dan minat dari mahasiswanya. Jadi baik itu di non-akademik maupun akademik, Stikas Binosada selalu siap untuk mewadahi. Jadi kembali lagi ketemu di Placenta, podcast penuh talenta, bumper. Jadi hari ini kita ketemu lagi di Placenta. Luar biasa sekali bahwa Stikas Binosada punya banyak talenta tentunya. Tidak hanya di akademik, non-akademik juga ada. Jadi semakin banyak prestasi, terutama di skala nasional, skala internasional juga sudah. Dan sekarang kita hadirkan di studio Placenta sudah ada Kadek Diah Apriani. Halo Diah. Halo Pak. Halo, sehat? Ya sehat Pak. Sehat. Oke. Jadi Diah adalah salah satu mahasiswa dari program studi S1 Kebidanan. Ya betul. Semester 2. Semester 2 ya. Semester 2 terus prestasinya luar biasa. Terima kasih Pak. Masih luar biasa sekali. Jadi hari ini dia harus banyak cerita nih tentang prestasi yang sudah diperoleh sampai hari ini. Supaya Sobat Binus punya inspirasi dan punya motivasi juga. Siapa tahu di luar sana banyak Sobat Binus yang ingin punya prestasi tetapi bingung masih mau gimana caranya, mau di bidang apa gitu. Kayaknya tegang banget. Hah? Tegang? Tidak Pak. Tidak, oh tidak. Aman kan? Yeah. Tapi jangan gini. Enggak. Ya, jadi dia tadi saya udah bilang ya, dia atlet karate. Ya, atlet karate. Atlet karate. Jadi kita harus tahu dulu kenapa akhirnya dia bisa di karate. Kenapa pilihnya karate olahraganya? Kenapa ya? Karena karate itu bisa menjaga diri gitu loh. Bisa membela diri kita, menjaga gitu Pak. Itu aja? Iya, itu aja. Keras juga, disiplin gitu. Oh iya, keras, disiplin. Iya. Berarti dia suka yang keras-keras berarti? Ya, suka yang keras-keras. Iya, berarti olahraga ya karate. Tapi olahraga yang lain yang keras dan yang disiplin kan nggak hanya karate. Iya, memang. Kenapa pilihnya karate? Nggak tahu juga Pak, soalnya dari SD emang kecemplung di karate sih. Kecemplung. Iya. Artinya di lingkungan sekitar rumah, bapak, ayah apa siapa manggilnya? Bapak karate juga? Iya, pernah dulu karate. Pernah juga. Oh iya, jadi lingkungan itu yang akhirnya suka. Benar-benar suka apa dipaksa bapak sih? Enggak, memang suka? Sendiri yang gini, yang suka. Iya. Gitu. Jadi di orang tua ayahnya juga atlet, mantan atlet. Iya, mantan. Mantan atlet ya. Sekarang bertugas sebagai anggota kepolisian. Oh iya, anggota kepolisian. Polisi dong. Iya, polisi. Iya. Jadi untuk dia kemarin pilih karate karena suka yang disiplin, keras. Disiplin. Terus apa sepanjang latihan itu nggak sakit? Pernah sih Pak, sakit cedera kayak gitu tuh pernah. Pasti cedera apa tuh? Dia yang paling sering tuh cedera di bibir sama di jidat. Oh, sampai di bibir? Iya, pernah. Itu kan pakai pengaman kan? Iya, pakai gamsil. Tapi kayak kena lagi Pak gitu, walaupun pakai gamsil gitu. Oh iya, pakai ini pengaman gigi juga kan? Iya, pengaman gigi gamsil. Yang di tangan juga pakai. Itu bisa juga luka tetap? Bisa, kalau gini lawannya keras gitu. Oh gitu. Iya. Jadi bisa juga. Luka yang paling parah apa? Di bibir. Bibir gimana? Ya, sampai robek. Dijahit? Pernah. Enggak sih, enggak mau dia jarit gitu. Oh, kayak sariawan besar gitu jadinya. Sariawan tapi besar. Oh, di bibir di mana? Di atas, di bibir paling atas nih. Oh, di luar dekat gitu ya? Iya. Itu berapa hari baru sembuh? Sebulan kayaknya Kak. Wih, susah makan dong? Iya, nggak makan dia. Makan air aja. Minum air ya? Iya, minum air. Oke. Usia berapa sih mulai? Dia usia kelas 3 SD, berarti sekitar 11 ya? 11 tahun. 9 nggak tuh? Iya, 9 ya? Ya. Itu berlatihnya di mana? Berlatihnya di rumah, di area. Ada tempat dojo, Rika. Oh, di rumah ada dojo juga? Iya, ada.
Di satu Banjar nih Kak, ada dojo gitu. Oh gitu, di wilayah dekat rumah Di dekat. ada dojo. Iya. Oh, mungkin Sobat Binus ada yang belum tahu dojo itu apa. Oh ya, untuk dojo itu tempat latihan karate, itu namanya dojo. Dojo, tempatnya adalah Iya. dojo. Perguruannya namanya dojo gitu, benar? Iya. Kalau yang kemarin yang waktu kelas 3 itu, nama perguruannya apa? Tetap sih dia tuh di perguruan Lemkari. Oh gitu. Iya. Lemkari. Ada banyak kan? Ada berapa ya? 3? 3 banyak nih Kak. Banyak Pak. ya? Nih. Kalau di yang sepengetahuan dia apa aja? Kalau dia tahu tuh ada Gojukai, Gojukai, ya Inkai, Inkai, Inkanas, Inkanas, KKI. KKI, Ya, sama Lemkari. Lemkari. Bedanya apa? Bedanya perguruannya beda. Oh gitu aja Iya. perguruan. Jurusnya nggak ada beda. Jurusnya mungkin ada yang beda tuh kayak Inkai apa nggak Gojukai itu kalau nggak salah. Gerakannya ada yang beda. Gerakannya beda. Iya. Tetapi sama-sama karate. Sama-sama karate. Oh oke. Kalau gaya pukulan karate itu gimana sih? Pukulnya biasa kayak gini gitu. Kayak seperti tinju gitu. Tinju gini. Ya, tapi kita tuh menarik gitu. Nggak kita pukul, cuman kita nggak neken. Kita harus narik gitu. Oh berarti nggak kena? Harus kena, tapi kita harus narik. Nggak boleh naruh. Kalau naruh pukulan, kita tuh kena pelanggaran. Oh gitu. Nggak boleh didiemin gitu ya? Iya, nggak boleh ditahan. Berarti kena baju aja nggak apa-apa gitu? Ya harus itu. Soalnya kita ada peraturan tuh harus kena 2 cm gitu. Minimal 2 cm. Oh oke oke. Harus kena. Harus kena. Iya. Dan harus ditarik. Iya, Kalau kena ditarik? tarik gitu. Nggak boleh tahan. Nggak boleh ditahan. Nanti. Kalau ditahan kena pelanggaran. Oh kena pulang. Hah? Bulan. Emang PS. Oh iya iya. Kalau yang kemarin kan dari umur 3 tahun itu sudah turun tandingnya 3 tahun. 9 tahun. 9 tahun sorry, Iya. sorry. Kelas 3 kan ya maksudnya? Ya, kelas 3. Turun tandingnya pertama umur berapa? Umur kelas 4 berarti umur 10 di Beleleng. Itu paling ingat dia. Berarti setahun udah berani turun. Iya, Wow. pemula. Oh, Cuman untuk kalah. pemula. Iya. Oh iya. Cuman kalah waktu itu. Iya, Wah. di perebutan juara 3 tuh bener. dapat. Oh, tapi kan juara 3 bersama kan? Iya, tapi dulu tuh belum ada juara 3 bersama. Oh gitu, beda peraturan ya? Iya, beda-beda setiap. Oke oke. Terus kalau yang dari kemarin waktu kecil, pengalaman latihannya gimana? Pengalamannya ya biasa sih Pak, Biasa. keras gitu, melatih fisik sih, Mm-mm. kayak biasa sih normal fisiknya biar nggak ngos-ngosan gitu. Terus berarti kalau betah ya, maksudnya kan itu latihannya keras, Iya. olahraga, lari juga pasti kan? Iya, lari. Terus diikuti dengan pukulan-pukulan juga. Kok betah gitu? Itu juga nggak tahu Pak, cuman menarik gitu, Oh. menarik kayak menantang gitu. Emang apa yang dia rasakan ketika berlatih karate? Berarti kayak menguji mental kita. Kan kita dapat lari, misalnya berapa dapat nih gitu. Kita diuji nih berapa fisik kita yang dapat gitu. Dapat tuh artiannya? Misalnya teman kita baru dapat 5, kita harus dapat lebih dari dia biar dapat menyaingi teman kita gitu. Gitu. Jiwa Iya. kompetisinya Iya. kuat berarti ya. Iya. Oh. Tapi berarti senang dipukul berarti? Iya, kayak kita jadi samsak jadi sama. Ya gitu, senang dipukul. Berarti artinya dia juga menikmati apa namanya? Adrenalin rush yang ada, terus sama ketika pukulannya seandainya mendarat dan tidak kena dia, itu apa sih yang dia rasakan? Saya juga masih bingung nih. Ketika pukul mendarat ke kita nih, misal ke muka, kita berusaha untuk menghindar gitu biar nggak kena gitu. Tapi walaupun kita kena nih misalnya kena pukulan, kita kan kena nih nempel gitu, pasti rasain sakit juga Pak gitu. Rasain sakit juga. Iya, rasain juga sakit, tapi ntarnya udah hilang karena kita udah panas badannya. Oh, oke. Kalau nggak panas nih misalnya masih dingin, pemanasnya kurang, itu terasa sangat gitu sakitnya. Oh beda ya? Ya, misalnya kalau dia tuh kan habis latihan nih, Iya. latihan kalau di dojo tuh udah kena gitu, banyak yang kena,
nggak apa-apa, ntar bisa sampai di rumah baru terasa gininya gitu. Oh, Sakitnya. gitu. Iya, iya. Jadi penting untuk selalu melakukan pemanasan ya. Ya. Kalau biasanya tanding ada sampai pakai emosi nggak sih? Sering sih Pak. Hah, sering? Iya, dia paling sering pakai emosi. Gedek gitu ya? Iya. Gitu ya. Pernah nggak sih? Dia paling sering gitu emosi. Kadang nggak bisa ngontrol emosi itu sampai wah lumayan. Lumayan apa nih? Ngawur jadinya Oh pukulannya. gitu. Iya. Jadi malah nggak bagus dong. Iya, malah artinya. nggak bagus jadinya. Iya, iya. Jadi kemarin dia ini kan kita ajak ke Jakarta ya. Karena dia yang sebelumnya dia punya riwayat prestasi yang luar biasa. Jadi di sini udah kelihatan ya ada 5 medali yang sudah dibawa oleh dia. Mulai dari Porprov Porprov. dapat medali emas. Iya. Terus medali emas yang kedua Mas kedua di Muntra Cup. Muntra Cup. Muntra Cup. Ya. Terus ada perunggu. Ya, perunggu di kejuaraan Porki Bali, Porki Jeruk Bali. Prop. Terus Terus yang terakhir di Yogyakarta juara 3 juara 3 Piala Raja. Piala Raja dan Iya. itu adalah internasional. internasional. Dan yang terakhir kemarin di Jakarta. Jakarta. Wih, di luar biasa. Terima kasih sudah menyumbangkan medali untuk Stikas Bidang Bali. Jadi ini penting bagi Stikas Bidang Bali bahwa ini akan bagian dari peningkatan prestasi dari Stikas Bidang Bali. Ke yang kemarin kan saya ikut tuh ya. Iya. Ya, saya tahu beberapa kondisinya tuh. Pada saat tanding kan banyak ada gerakan tuh. Iya. Ada lompat-lompatnya. Apa sih namanya istilahnya? Enggak lompat-lompat, Apa? kayak menari kita. Menari, Iya, itu istilahnya kanan menari. Kiri, kanan kiri. kanan. Ya. Tapi kok sampai keluar? Oh, karena keluar tuh kita nggak lihat batasnya, lupa. Lupa. Batasnya, kan kasihan permainin lawan. Iya. Nah, kita lupa sama garis yang di luar gitu, joget namanya. Joget. Joget. Oh, joget, sorry. Joget. Joget itu artinya keluar dari batas. Itu nggak kelihatan Apa? batasnya? Karena kita lupa, Pak. Oh. Karena kan kita ini samping-samping maju mundur gitu. Kelewatan mundur kaki dikit aja dilihat dah sama Iya. jurinya gitu. Oh, jurinya ada 4 ya? Ya, 4. Sorry. 4, juri tengah 1, 5. 5. Oke, juriannya ada 5. Terus yang pertandingan pertama kan itu dia dalam hasilnya kalah tuh yang pertama. Apa sih yang menyebabkan? Karena dia banyak mukul, tapi wasit jurinya nggak ngelihat gitu. Padahal pukulan dia yang pertama masuk. Tendangan dia dua kali dia tendang Mosi belakang tuh yang kanan maju, kena punggung, itu masuk, dia cuman nggak dikasih sama gininya gitu. Itu nggak tahu kenapa. Iya. Berarti Peluang tergantung dari penglihatan wasit gitu ya. Betul. Jadi kalau wasitnya ternyata nggak ngelihat, Nggak jadi dikasih yang gitu. dirugikan di atletnya. Ya betul. Oh, oke. Walaupun udah ada 4 wasit ya, Ya. di pinggir-pinggir ya. Terus akhirnya setelah itu dia punya peluang tetap mendapatkan perunggu ya. Yang Karena reperchen. reperchen. Apa tuh artinya? Kalau kan kita udah pertama kalah, terus lawan kita tuh kan menang dia, main lagi menang, nah kita main lagi gitu, dipanggil lagi reperchen. Itu memang peraturannya gitu ya? Ya baru nih kok. Oke. Di Porprov juga gitu peraturannya kemarin, reperchen. River change. Iya. Berarti punya kesempatan untuk Main lagi. Oke. Terus itu yang lawan pertama masih ingat dari mana? Masih tuan rumah WNJ. Oh gitu, tuan rumah. Ya diuntungkan lah ya. Tuan rumah soalnya. Oh gitu, ya. Terus yang kedua, main yang kedua? Ya sama Esa Unggul kayaknya. Oh, Esa Unggul ya. Oh iya Esa yang. Unggul. Oke. Itu yang kedua kan bisa menang. Ya Poinnya kan lumayan tinggi juga tuh. tinggi. Berapa? 8 ya? Ya 8. 8-0. 8-0 lagi kan? Ya. Itu bisa sampai 8-0 itu gimana sih caranya? Nggak tahu, cuma main aja gitu, permainin dia aja gitu, pancing dulu dia bawa ke belakang gitu, baru bisa ntar di counter tuh kita nunggu
Kalau counter tuh kita nunggu nyerang, berusaha dulu nyari poin pertama. Kalau nggak dapet, bawa mundur dia, tunggu di belakang, di pojok. Tunggu di belakang tuh gimana maksudnya? Di pojok matras. Matras kan persegi. Kita bawa ke pojok. Terus? Kita mainin dia di pojok. Pasti dia nyerang kan? Nah, dia nyerang, kita udah siap di bawah. Gitu. Tembak. Siap serangan bawah. Tembak. Itu. Yang pertama kan dia maunya gitu. Cuman dia diam di depan dia diam. Di mana-mana muter-muter gitu. Jadinya sama-sama pelanggaran deh. Oh, gitu. Oh, kalau dia diam kita nggak boleh nyerang. Bisa sih. Cuman kita atur jaraknya. Oh, jaraknya. Oke. Nah, strategi itu apa dia yang ngatur sendiri atau memang ada pelatih yang menyiapkan strategi yang nanti bisa digunakan? Oke, strategi itu kita memang di latihan tuh itu dah diberikan gitu. Kayak gimana nipu-nipu gitu. Itu dah nipu dulu gini-gini, ntarnya datang dah dia refleks sendiri gitu. Oh gitu. Ya kita latihan dulu, tapi entahnya di dalam pertandingan di arena tuh mungkin refleksnya yang keluar. Oh iya. Nggak seperti yang di latihan. Gitu. Nggak kayak di latihan. Nipu tuh kayak gimana contohnya? Nipu tuh kayak mundar mandir gitu lah, kanan kiri. Nipu itu berarti bergerak untuk mengecoh. Iya, mengecoh. Mengecoh permainannya lawan biar dia nggak fokus gitu. Ya, biar nggak dia menentukan titik untuk pukulan atau tendangan gitu ya. Gerakannya itu bebas. Bebas. Yang penting nggak muter ke balik badan aja. Oh, nggak boleh? Nggak boleh, balik belakang tuh nggak boleh. Oh, membelakangi lawan nggak boleh? Iya, nggak boleh, pelanggaran tuh. Oke, kalau sampai gini? Boleh, cuman nggak boleh yang seperti berlebihan lah gitu. Oh, berarti tiktokan tuh nggak boleh? Nggak boleh. Itu nggak siap namanya, Pak. Iya, nipu lawan gitu. Sampai joget pargoy. Siapa tahu ikut pargoy langsung dia. Oh iya. Nah, jadi kalau kemarin waktu berangkat ke Jakarta itu target dia secara pribadi apa? Kalau nggak perak ya perunggu memang. Gitu. Kenapa menargetkan itu kemarin? Karena kalau kita ada latihan lama terus targetin perak sama perunggu itu lah masih lah normal. Kalau emas tuh kan namanya juga keberuntungan gitu. Oh, bonus. Ya, kalau dapat emas ya, bonusnya latihannya ya itu gitu. Iya, karena latihan persiapan juga penting ya. Iya, persiapan. Untuk dan nanti bisa mendapatkan performance yang optimal pada saat pertandingan. Iya. Kalau biasanya untuk sebuah pertandingan dia perlu waktu persiapannya berapa bulan? 3 bulanan mungkin. 3 bulanan. Tapi terus latihan itu harus. Setiap hari latihan. Ya, setiap hari nggak boleh bolong. Kalau bolong mungkin 1 hari boleh. Yang penting nggak lewat 24 jam. 1 hari 24 jam. Latihannya? Misal Senin latihan, Selasa mau libur jeda, boleh. Yang penting hari Rabu latihan lagi. Itu kalau nggak salah. Maksimal 1 kali 24 jam. Ya. Oh gitu. Itu yang ngatur siapa? Di sendiri. Oh gitu. Ya, cuman ada yang pelatih tuh nyuruh kita, cuman kita yang harus mengingat gitu. Nggak mungkin kan pelatih tuh terus nyuruh kita gini gitu. Penting kita harus sadar sendiri gitu. Oke. Tapi dari sebegitu banyaknya kompetisi yang dia ikuti, yang paling mengesankan? Yang di Porprov. Kenapa? Karena itu latihannya dari 2 tahun yang laluannya. Kita seleksi tuh udah Porprov 2022 ya? Iya. Berarti 2 tahunnya 2020 udah latihan? Iya, udah. Untuk Porprovnya? Udah dibentuk itu. Oh, oke. Terus? Latihan tuh lama, terus yang paling berkesan tuh pas camp. Latihan TC itu. Apa itu? Latihan TC per bulan tuh kita nginep pagi, siang, sore itu latihan gitu. Latihan TC? Iya. Apa tuh TC? TC itu panjangan? Enggak, memang gitu namanya. Oh, istilahnya itu. Ya. Nggak ada singkatan bukan? Bukan. Oh, latihan TC. Jadi di asrama? Ya, dapat lah gitu. Oh, gitu. Selama per bulan gitu. Sebulan kita latihan TC itu dah. Terus pulang lagi, balik lagi gitu. Kita pulang prepare berangkat ke juara Porprovnya. Nggak dapat pulang kita.
fokus di sana saja, latihan aja, makan tuh disiapin gitu, kayak raja dah. Berarti sekolah waktu itu gimana? Jadi Spain. Oh iya, benar sih. Jadi kalau atlet kan pasti ada istilahnya pemusatan latihan gitu ya? Iya, pemusatan latihan. Jadi kemarin di mana pemusatannya? Di Dewatan, di Ubud. Kedewatan? Iya, di Ubud. Kedewatan. Oh iya. Untuk berarti atlet dari Gianyar ya? Iya. Oke. Terus kalau dari yang kejuaraan-kejuaraan yang lain ini, yang internasional deh. Kemarin kan ini dapat perunggu. Kalahnya dari siapa kemarin? Kalahnya dari apa tuh? Dia lupa nih Pak. Yang penting dari Jawa, daerah Jawaan itu. Oh gitu. Berarti dari Indonesia lumayan banyak juga yang join ya. Lumayan. Oke. Jadi kalau kelas perjalanan dari karir dia menjadi seorang atlet, sekiranya kedepannya dia akan tetap jadi atlet karate atau jadi bidan? Tetap jadi atlet karate. Jadi atlet karate tetap. Iya. Bidannya gimana? Bidan lanjut juga jalan. Bidan. Iya. Memang harus bisa nanti manage waktu berarti ya. Mengatur waktu. Kapan nanti bisa latihan, kapan nanti untuk menjadi mahasiswa praktek. Apalagi nanti kalau 4 tahun ke depan kan sudah jadi bidan. Iya, soal. Berarti dia tetap jadi bidan atau tetap menjadi atlet karate atau pelatih karate? Mungkin ketiganya. Mungkin ketiganya? Ya, soalnya kalau porprov kan ada batasan umur. Nah, kalau misal umurnya masih dan bidan tuh bisa digeser sedikit, nah bisa lanjut gitu. Iya. Nah, jadi kalau melihat peluang apa namanya jenjang karir seorang atlet setelah memenangkan porprov berikutnya apa? Seharusnya sih PON. PON. Ya. Dia gimana? Dia udah tidak ikut PON. Kenapa tuh? Karena kemarin banyak halangan. Kayak ada orang saudara menikah tuh dia nggak latihan gitu. Oh gitu. Makanya ya gitu deh. Wah sayang ya. Iya. Siapa tahu tahun depan bisa. Bisa. Memang PON-nya kapan? PON-nya tahun 2024 kayaknya. Setelah ini mungkin. Oh, berarti 3 tahun lagi berarti ya. Kalau seandainya dari PON bisa nggak jadi apa yang lebih tinggi ya? SEA Games apa ASEAN? Asia dulu. Asian Games. Bisa. Kalau dia lolos di PON. Misal dapat juara di PON, baru bisa. Tapi kalau nggak ikut PON, bisa nggak? Nggak. Harus ada jenjangnya itu ya. Oh, berarti harus menang di PON dulu, baru bisa dikirim ke Asia langsung Games. Asian Games. Wow. Masih banyak ya. Iya. Olimpiade habis itu ya? Iya. Ada kayaknya itu Olimpiade. Punya nggak mimpi untuk ke Olimpiade? Ada sih Pak mimpi, tapi kayaknya ya gitu deh. Ya gitu deh, itu gimana? Masih ragu lah, soalnya kan sibuk juga masih mikirin bidan gitu. Bidannya gimana? Kan banyak praktek nanti gitu. Iya, Masa prakteknya ditinggalin gitu sih. Ya sih, nanti kalau gitu sih mungkin nanti dia bisa pilih kalau memang ada peluang untuk ikut kompetisi. Ya ikut. Ya harus diikuti. Iya. Nanti kalau memang perlu diikuti praktek dan kompetisi yang memang kosong ya berarti ikut praktek. Iya gitu. Kan? Ya. Terus dari setiap kompetisi kan selalu ada yang menang dan selalu ada yang kalah. Berapa kali kompetisi yang sudah pernah dia ikuti? Lebih dari 20 kayaknya. Lebih dari 20? Iya. Berarti ada kira-kira berapa yang harus menerima kekalahan? Mungkin 10. 10-an? Ya, kayaknya 10-an deh. Karena itu udah masuk, misal masuk di juara 3, kan masuk semi final tuh. Itu kalah, di sana kalah. Kalau masuk semifinal berarti kan enggak? Masih misal di juara 4. Oh, juara 4 ya. Memperebutkan juara 3 gitu. Ya, memperebutkan juara 3. Ya. Oke, terus kalau
yang sudah menang yang kalah tadi kenapa bisa kalah menurut dia tuh apa penyebab kekalahan di kompetisi yang dia ikuti? Kurang agresif mungkin nipunya. Kurang agresif dan kurang fokus. Lalu mungkin ya kalau nggak salah jurinya nggak ngelihat kita. Iya, padahal masuk nggak dilihat itu mungkin. Protes itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau misal ada kartunya baru bisa. Kita biasanya ada kartu. Oh gitu. Berarti tergantung penyelenggaranya. Tergantung. Kalau yang kemarin di Porprov? Ini Porprov tuh pakai kartu kayaknya. Pakai kartu berarti boleh. Boleh apa namanya? Naik kartu protes. Gitu. Ya, protes. Yang naik kartu siapa? Official. Oh, officialnya. Ya. Misal official tuh harus mantau kita. Oh, kayaknya tadi masuk kok nggak dikasih bendera sama jurinya gitu, sama wasitnya gitu. Kita kasih kartu gitu. Protes gini aja gitu. Oh, abis itu dikasih poin? Kita lihat dulu replay permainan. Oh iya, berarti kan kesiapan panitia juga ya? Iya, harus itu. Ada rekamannya. Oh iya, yang kemarin nggak ada video, nggak ada rekamannya. Iya, nggak ada, makanya. Jadi nggak bisa menentukan ada kartunya. Iya. Oke, berarti kalau nanti dari hasil replaynya, ulangnya itu ternyata masuk, berarti? Dapat poin kita. Dapat poin? Iya. Lawannya mungkin tadi didapatkan poin, kita enggak, ya dilihat replaynya ternyata kita yang masuk, poin lawannya nggak dapat, kita yang dapat gitu. Nah mungkin sobat binus ada yang belum tahu poinnya itu gimana nentuinnya? Kalau di aku itu tangan. Di aku. Apa tuh? Di aku tuh pukulan ke perut. Oh, pukulan ke perut? Iya, itu poinnya 1. Tadi pukulan ke perut hoku. Diaku. Iya, diaku. Diaku itu pukulan ke perut. Iya. Kalau kena dapat poin 1. Terus? Kalau kesame itu pukulan ke muka atau ke dada. Kesame. Ya kayak bahasa Jepang gitu, Pak. Iya, karena kan dari Jepang ya. Iya, jadi Jepang. semua istilahnya pakai bahasa Jepang, iya, termasuk hosh itu ya. Ya, Hosh itu artinya apa? Hosh itu memberi hormat. Hormat. Hai. Enggak. Oh iya. Terus pukulan ke leher atau ke wajah? Itu 1 juga. 1 juga. Iya. Kalau kaki misal kena punggung. Kaki kena punggung. Mosi belakang itu namanya. Mosi belakang? Iya, itu 2 poinnya. 2. Terus ada mosi depan. Mosi depan. Yang kaki kiri naik itu poinnya 3. 3. Kaki itu. Terus? Sama ura itu namanya. Kena juga di telinga. Ura? Ya, ura. Gitu ya. Beda. Apa tuh namanya, tapi dia yang sering panggil tuh ura gitu. Ura sama mosi depan, mosi belakang gitu. Itu poinnya 3. Oh gitu. Yang gerakan ataupun serangan yang paling dia sukai apa? Kisame. Kenapa? Karena kalau kita udah punya unggul, paling gampang tuh yang nyerang pertama mau cari unggul tuh Kisame. Oh, Kisame kesini berarti? Iya, ke leher atau ke muka. Wajah. Kenapa? Lebih mudah ya? Lebih mudah. Soalnya nggak isi rendah dulu baru nyerang gitu. Berarti tergantung kecepatan tangan? Iya, tergantung kecepatan tangan dan kaki. Oh iya, kaki berarti isi majunya aja. Iya, maju atau mundurnya. Isi gini-gini Pak? Isi buat nipu. Boleh gitu gini-gini? Boleh. Yang penting nanti gini nggak kena. Iya, jangan dong. Iya. Rugi dong gini-gini kena semua. Iya. Oh, paling senang di Kisame. Iya, Kisame sama kalau kita ngonter ngeluarin ura. Buat cari poin yang unggul 3 itu. Ura tuh tendangan kaki. Kena kepala. Iya. Muter tuh ya? Bukan? Boleh juga, itu namanya Ushiro. Kalau yang uranya? Ura tuh kayak gini kakinya di atas. Ke belakang gini. Ke gini. Kalau masih depan tuh gini. Ura tuh gini kakinya ke belakang. Oh kayak gitu. Iya. Nongel dari belakang gitu ya. Gitu. Oh nipu, jadi kan dia nggak ngelihat. Naik langsung gitu. Langsung. Oke. Gampang tuh. Paling gampang? Enggak sih, kalau dia gampang itu gini. Kalau yang lain tuh palingan masih depan yang paling gampang ngonternya. Iya. Terus kalau yang kemarin kan saya ada lihat ada wasitnya naikin bendera
Ada yang naik benderanya satu, ada yang keempatnya naik bendera, ada yang benderanya gini, ada yang gini. Itu artinya gimana? Kalau bendera yang di bawah tuh artinya mungkin dia menyerang di aku atau ke Same. Itu poinnya 1. Kalau segini tuh 2 poinnya. Yang masih belakang atau apa gitu. Yang di atas tuh untuk Nushiro tuh Ura masih depan gitu, poinnya 3. Oh, itu dari gininya jumlah poinnya. Iya. Terus berarti kalau keempatnya jurinya naikin bendera? Semua masuk artinya. Pukulannya masuk. Gitu. Berarti nggak nambahin poinnya. Kan misalnya keempat jurinya gini. Berarti 4 poin ya? Atau 1? Enggak, 1. 1 tetap 1. Cuman kita ngelihat berapa banyak bendera gitu. Misal kalau dia mukul di aku kan ke perut, kan masuk nih. Tapi yang ngelihat juri tuh cuman 1 orang. Nggak mau dimasukin. Oh gitu. Ada minimal juri harus berarti ya? 2. Karena kalau kita pakai juri 4, wasit 4, 1,5. Yang di luar kan 4. Nah kalau jurinya itu kasih bendera 1, kita nggak dapat. Kalau 2 dikasih bendera, dapat poin. Oh gitu, pantesan ya. Iya. Saya kan baru lihat langsung tuh pertandingan karate kemarin. Dia jadi banyak ilmu bisa didapat waktu itu. Karena kalau olahraga kan lebih senang yang berkelompok biasanya, yang futsal, basket, atau bulu tangkis, tenis yang gampang, yang lumrah lah. Dan tidak memerlukan kekerasan. Saya lemah lembut saya. Oke, terus kalau dari karate ini apa keuntungan positif yang bisa dia dapat? Keuntungan positif, cari sekolah gampang. Oke. Cari kerja juga gampang. Karena ada pengalaman dan sertifikatnya ada. Oh iya, prestasi itu ya. Iya, prestasi itu. Prestasi itu akhirnya bisa memudahkan, melancarkan untuk mendapatkan pekerjaan, mendapat sekolah. Iya. Oh, kemarin waktu daftar di sini pakai? Enggak, karena bapak PNS. Bisa. Gitu, nggak bisa. Oke. Kemudian dari banyaknya kompetitor pada saat tanding, ada nggak sih dari feeling dia itu bisa, misalnya lihat orang nih, aku bisa ngalahin dia gitu, bisa nggak? Ada nggak sih rasa gitu? Ada rasa gitu. Dia kayak kalah di sama aku deh gitu. Ada nggak sih? Ada sih Pak. Pernah sih dia, tapi kelamaan dia nggak mau lihat baganya gitu. Soalnya biar nggak tahu, ini musuh saya gitu. Biar tank gitu di arena aja kita tahu gitu. Oke. Kenapa dia memilih gitu? Biar nggak kepikiran. Biar langsung, ini lawan kita gitu. Nggak apa-apa gitu. Gitu. Kan biasanya kalau karate kan tempat pemanasannya berbarengan tuh. Jadi kan gerakannya tahu, gimana dia melakukan pukulan. Apakah itu bukan menjadi sebuah keuntungan? Keuntungan banget sih. Tapi kalau dia sendiri, mending pisah-pisah pemanasannya biar nggak dicontek apa-apa gitu. Biar nggak curi-curi gitu. Iya. Nah, kalau misalkan tanding nih dibandingkan orang yang satu perguruan dengan perguruan yang berbeda, ada feel yang beda atau sama aja nggak menurut dia? Sama aja. Mungkin cuman pukulannya aja yang terlalu keras, mungkin nggak ditarik apa dia naruh pukulan gitu. Berarti kan itu masuk pelanggaran? Iya, pelanggaran. Kalau sampai berdarah mungkin. Oh, ada sampai berdarah? Dia terutama ada. Pernah sering sih Pak gitu, semua orang pernah pasti. Oke, pernah cedera parah? Pernah dia di bibir sama di kaki sih. Yang di kaki? Ya, di kaki kayak kesleo, kayak kena tendangan tuh gimana. Yang di kaki cederanya karena apa? Diinjak pernah dia. Oh, diinjak? Ya. Kok bisa? Kita kan nyerang, nah lawannya juga nyerang, diinjaklah kakinya gitu. Makanya kayak gimana gitu, kayak kelipat juga pernah. Kakinya? Ya.
Berarti habis itu bisa lanjut pertandingan? Bisa kalau nggak parah banget. Ya berarti keselio kayak gitu pernah juga? Pernah, itu sering terjadi. Keselio berarti paling banyak pada saat diserang atau pada saat mempertahankan diri? Di saat mempertahankan diri kan mungkin dia mengecoh tuh kayak nendang kita gitu. Kayak nipunya dia tuh terlalu keras, kayak bisa jadi kram atau gitu dah. Oh ya, kram juga bisa ya. Oh iya. Wih, banyak apa namanya? Gerakan-gerakannya juga akhirnya bisa menyebabkan cedera pada diri sendiri ya. Iya, bisa. Nah, ini kan karate ini adalah olahraga dari Jepang. Berarti dia ada keinginan untuk ke Jepang juga. Mimpinya ke Jepang. Cuman kan ya berusaha dulu, siapa tahu bisa. Bisa lah. Mau ke Jepang? Boleh. Kalau misalnya. Iya, pasti ada. Mau nggak? Mau sih dia. Mau. Iya, nanti izin sama bapak ya. Ya nanti direstui supaya nanti bisa lebih gampang untuk persiapannya. Kan ada perlu persiapan bahasa juga. Iya, spesial. itu dah. Mau bener ke Jepang? Iya sih. Serius? Serius ya? Iya, tapi kan lebih banyak kayaknya pertandingannya di Indonesia. Nggak, maksudnya ke Jepang buat Kerja jadi bidan. bidannya. Nah, terus Ya, di siapa sana. tahu kan Pak jodohnya di sana. Itu dah. Siapa tahu mau berangkat. Kalau dia yang mau berangkat, bisa lah. Iya. Yang penting mau dulu. Yang penting belajar dulu, prosesnya panjang harus itu Asik, Pak. iya. Kemarin sekolahnya di mana? Di SMA Negeri 1 Payangan. SMA Negeri 1 Payangan. Iya. Oh, bukannya tinggalnya Tegalalang? Enggak, dia di Payangan. Itu KTP-nya Kecamatan Tegalalang? Enggak, Oh, salah berarti. dia Oh, salah berarti. Payangan ya? Ya, SMA 1 Payangan. Dari mana tahu Stika Spinosada? dari kakak. Oh iya, kakaknya kuliah di sini ya, Iya. semester 8 ya. Iya. Siapa namanya? Okta. Okta, lagi skripsi ya? Ya, lagi skripsi dia. Udah dibuat skripsinya nggak sama dia? Udah. Mau sidang dia, Pak. Oh, sidang, wih, luar biasa. Ya udah selesai berarti ya, tinggal sidang nanti. Dari kakaknya, tapi kakaknya kan perawat. Iya. Kenapa milih bidan? Karena dia dilihat sama bapak suka sama anak kecil. Dan dia juga suka sama anak kecil. Kan kayak perawat bayi tuh gimana gitu, asik gitu kayaknya, Pak. Nah, itu dah dia milih bidan mending gitu. Soalnya kalau perawat kan mungkin kebanyakan nanti apa gitu bencananya gitu, nggak tahu. Gitu, ya. Tapi senang memang. Senang. Apa dipaksa bapak suruh ke sini? Tak Enggak sih, bilang Pak. sama bapak. Hah? Enggak. Apa memang keinginan sendiri? Iya. Memang betul. Mau jadi bidan. Mau jadi bidannya sih enggak. Cuman karena dia udah nggak ada pilihan lagi gitu. Kok gitu nggak ada pilihan loh? Soalnya dia mau daftar poloan. Oh gitu, iya. Gitu. Terus? Cuman karena tinggi nggak dapat ya udah Iya. Akhirnya. mikir lagi, oh, kayaknya bidan menarik gitu. Tapi apa namanya, dia tidak perlu berkecil hati, nanti setelah jadi bidan bisa daftar jadi bagian anggota polisi gitu. Tapi tetap bidan polisi sih jadi ya kan. Iya. Ya tapi nggak perlu khawatir lah. Tapi ada jalan menuju ke sana kalau untuk menjadi polisinya. Siapa tahu nih memang masih ada niat itu, setelah dia tamat di kebidanan bisa nanti daftar untuk di kepolisian. Iya, wow, Pak. Iya, apalagi ada prestasi kan pasti akan menjadi privilege tersendiri kan buat dia, punya prestasi skala internasional, nasional, prof juga. Iya, kembali. Oke. Terus kalau di dojo itu biasanya kan tarungnya sama teman. Iya, sama teman. Itu tarungnya sama seperti pada saat turnamen apa enggak? Sama. Ya. Ya. Berarti cedera bisa juga kan? Bisa juga. Yang paling sering tuh cedera aja di latihan dah. Oh. Iya. Karena Pernah nggak sih kalau pas latihannya cedera dan akhirnya tidak bisa ikut tanding akhirnya? Tidak. Nggak. Karena kita tuh kalau udah tahu pertandingan dekat, kita nggak ngambil yang keras-keras gitu. Oh gitu. Nggak boleh benturan lagi. Gitu. Nggak boleh ada sentuhan gitu lagi ya. Iya. Dari gerakan
karatenya, berarti semua langsung diberikan pada saat di dojo itu. Ya, di dojo di latihannya. Berarti kalau ada tingkatannya ya? Ada tingkatan sabuknya? Ya, ada. Ya? Paling rendah apa? Yang paling rendah putih. Sabuk putih. Terus kuning, orange, hijau, biru muda, biru tua, ungu, coklat. Oh, banyak ya? Ya, coklat hitam. Coklat hitam? Iya. Oh, semakin gelap berarti ya? Iya. Oh, oke. Dia sudah sampai di? Sabuk hitam. Itu sampai sabuk hitamnya berapa lama? Dia baru sabuk hitamnya baru kemarin bulan Desember tahun 2022. Berarti setelah porprov atau sebelum porprov? Setelah porprov. Karena baru ada. Baru ada apa? Cari sabuknya, cari sabuk hitamnya. Baru ada ujiannya gitu. Oh gitu. Ya mengadakan ujian apa istilahnya? Naik kelas tuh? Ya. Ujian UKT biasanya, ujian kenaikan tingkat. Oh, ujian kenaikan tingkat itu yang mengadakan? Biasanya Pemprovnya, Provinsi Bali. Oh, bukan dojonya? Bukan. Berarti ketika memang ada ujian kenaikan tingkat baru kita ikut. Iya. Dan misalkan dari putih naik ke kuning. Iya. Bisa nggak lompat? Bisa kalau kita tuh memang bagus gerakannya. Gerakannya? Iya, karena ada kata komite. Kalau dia tuh di komite. Komite? Ngapain tuh? Komite tuh bertarung dah. Oh, bertarung. Kalau kata? Kalau kata kayak orang menari. Oh, gerakan-gerakan ya, gitu. Menari tapi isi apa namanya? Entaan yang keras gitu. Nggak menari lutut gitu, nggak keras juga. Iya, gerakannya ya kan. Ya. Maksudnya, oke. Kata itu ya berarti cabang untuk yang gerakan-gerakan sendiri berarti ya? Ya, ada yang sendiri, ada yang bergu. Oh iya, bergu. Oke. Itu ada kalau karate pakai apa namanya? Senjata? Enggak. Berarti gerakan. Iya, gerakan aja. Yang penting ada emosionalnya di iniin. Penting entaan ada. Kenapa harus teriak kalau karate itu? Biar tumbuh semangatnya. Energi kita di sana. Gitu. Apa biasanya yang diteriakin? Kayak Kia itu loh, kayak apa? Teriak gitu. Apa contoh? Kayak gitu kayak. Terus boleh. Apa aja gitu aja biasanya. Karena dia tuh keluarnya refleks. Kalau kita udah mukul, pasti dia keluar langsung gitu. Oh gitu. Ya. Itu enggak boleh. Enggak. Bisa. Kalau suara bisa lah saya. Bisa, boleh gitu. Enggak, kalau kata tuh dia keras tapi napasnya tuh lembut, kayak nggak dibuat-buat gitu. Nafasnya lembut. Harus dari dalam keluar katanya, keluar napasnya kalau orang yang main kata gitu. Nggak dibuat-buat. Contoh. Dia nggak bisa, orang dia nggak. Oh gitu, susah ya? Ya susah. Kalau yang udah profesional kata tuh bisa bagus suaranya. Ziu gitu berarti nggak bisa? Itu kan atraksi. Nggak bisa ya berarti ya? Oh gitu. Berarti bukan berupa kata, bukan berarti ya? Adalah sebuah ungkapan biar lebih semangat gitu ya. Biasanya dalam konsonan A, vokal A, gitu. A. Teriaknya. Teriaknya. Bebas, yang penting kita tuh berteriak gitu. Yang penting menarik juga sih. Ya seninya juga ya. Seni. Berarti kalau yang komite boleh sih teriak juga. Isi itu harus. Boleh. Boleh apa harus? Ada yang harus, ada yang tidak gitu. Kalau dia udah kebiasaan teriak ya teriak gitu. Biasanya kan ada orang bertanding tuh kan pakai gamsil itu Pak, pelindung gigi. Kan biasanya dia diam gini. Iya, susah. Itu dah. Kalau dia kayak gitu. Udah gigit, udah si teriak. Tapi dia nggak gigit ya. Biasa dia teriak gitu. Udah kebiasaan. Bisa ya? Ya. Bisa. Ya. Itu berarti itu untuk menambah semangat ya. Tapi kalau ada nggak sih kalau dia teriak itu artinya mempengaruhi wasit untuk memberikan nilai? Ya betul. Oh iya? Ya. Kadang kalau padahal kita mukul tapi kita nggak mengeluarkan suara, wasitnya diam. Gitu. Kalau kita mukul udah cepet ditambah sama ada
suara teriakan tuh memungkinkan. Itu sah? Sah. Oh, oke. Berarti wasitnya terkecoh juga Iya. gitu? Enggak sih terkecoh. Artinya? Kayak terkejut gitu. Terkejut. Oh. Set gitu, Gitu. ya. Supporter juga sih mempengaruhi. Kalau supporternya diam, wasit juga diam gitu. Oh iya, euforia dan vibes itu juga mempengaruhi kita untuk berteriak ya, benar. Iya sih, kalau sedikit penontonnya agak nggak ada yang dukung gitu. Mungkin kita yang bermain kayak nggak ada yang dukung gitu. Kayak lemot jadinya gitu, lemas gitu. Waduh, kemarin lemas ya. Ya, yang pertama tuh dia ada yang dukung ya, biasanya rame gitu. Nah, yang kedua tuh banyak yang dukung gitu. Ya sih, beda antara ketika kita tanding di luar kandang dengan di dalam kandang ya. Ya, kalau di dalam kandang kan banyak ya, banyak orang yang datang dan supporter mendukung teriakannya juga. Iya, itu. Akhirnya mendapatkan semangat dari sana. Iya sih. Tapi ya nggak boleh gitu juga. Iya sih. Ya. Tapi memang dimanapun bertanding harus memberikan performance yang terbaik ya. Iya, betul. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk semangatnya juga. Kemarin ke Jakarta sempat kemana aja? Ke jalan-jalan ke mall aja, Pak. Oh, itu kan tandingnya sampai malam tuh. Iya. Itu malamnya sempat ke mall? Oh enggak, malamnya itu cuma jalan-jalan cari makan aja. Oh gitu, ya. Karena pertandingannya kemarin kan dari pagi sampai malam. Iya. Yang buat lama itu kan ke penyerahan medalinya ya. Penyerahan medalinya. Kalau mungkin nggak dapat medali, mungkin pulang duluan aja kan bisa. Tapi memang kebetulan dapat medali, akhirnya kita bisa nonton semuanya, dan kebetulan juga ada 2 orang juga dari Bali ya. Dan sudah satu mendapatkan perunggu juga, selamat, akhirnya sama-sama pulang membawa medali pulang. Wih, di medali perunggu ya sangat luar biasa untuk di kancah internasional. Bisa memperlihatkan bahwa atlet dari Bali memang masih bisa mengeluarkan taringnya di nasional. Oke. Terus kalau dia nanti nextnya mau ngapain? Hanya latihan. Ada target Mungkin nanti lagi porprov. Masih bisa? Bisa, soalnya umurnya masih. Porprov tuh maksudnya umurnya masih. Agak ngeri saya dengar umurnya masih. Sampai umur berapa sih? Kayaknya kalau nggak salah umur 25 apa 24 tuh. Oh gitu, berarti saya masih bisa loh. Enggak, Pak. Kok jawab enggak? Saya 25. Enggak, mungkin 25 ya. Oh, sampai 25 maksimal. Iya, maksimal. Gitu. Berarti Porprov itu adalah perwakilan dari masing-masing dojo atau gimana sih ngambilnya? Dari masing-masing kabupaten. Iya, kabupatennya ngambil dari dojo. Dari dojo? Iya, sesuai dengan apa yang sudah diperoleh medalinya, berapa gini tingkatannya. Gitu. Oh iya, tanding juga kan berarti ya? Iya, diseleksi lagi. Seleksi juga. Oh iya. Terus kalau nanti di Porprov bukannya tiap tahun ya? 2 tahun. Tiap 2 tahun sekali. Oh, tiap 2 tahun. Berarti nanti terakhir kan 2022 tuh. Iya. Berarti rencana dia nanti tetap join di 2024. Iya, betul. Kayaknya 2023 ini ada lagi seleksi untuk Porprov. Seleksi Porprovnya. Oke, ya bisa. Harus ikut dong. Ikut dong. Iya, supaya ponnya ikut juga nanti. Ya, bisa lah. Nanti kalau untuk masalah di kampus saya yang pokoknya bisa lah, pokoknya nyari prestasi pasti kita dukung. Ya, jadi berarti di tahun 2024 ikut Porprov. Terus 2023 kan ikut gini, Pomnas nanti ya, ikut ya? Iya, ikut. Ya, semoga nanti bisa ikut join Pomnas. Nanti Pomnas itu adalah Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Itu penyelenggaranya adalah Bappomi. Aduh, lupa. Olahraga Mahasiswa Indonesia kayaknya juga. Bappomi, dan di Bali juga ada. Semoga nanti saya bisa audiensi ke Bappomi supaya nanti bisa join juga di Pomnas. Pomnas 2023 di
Di Kalimantan ya, Ya, kalau di salah Kalimantan ya. kayaknya. Kalimantan ya. Jadi ajang nasional di seluruh perguruan tinggi ya, seluruh perguruan tinggi nanti join. Yang punya atlet nanti bisa dia juga ikut. Ya, Nanti terkait apa tuh namanya? Kelasnya itu ya. siapa yang menentukan nanti? Memang kalau kita udah tercemplung di di sana, terjerumus di terjerembab di kelas sana. Memang dari dulu misalnya di Min 68 ya? harus pertahanin di Min 8 gitu. Oh gitu. Itu ngaruh nggak? Ngaruh. Soalnya udah kayaknya di Min 68 dia yang megang gitu. Kayak kemarin Porpop Min 68 kan dia juara satunya. Ya soalnya kalau nanti ada Porpop lagi, oh dia yang megang gitu. Biar nggak lagi gimana gitu. Oh, untuk gininya penentuan atletnya. Ya. Oke. Berarti kalau secara individu itu berpengaruh nggak? Berpengaruh sih. Apa yang gini? Kalau kita misalnya naik, kemungkinan kan ada yang lebih dari kita, maksudnya. Mungkin kalau kita naik kelas misalnya dari biasanya 68 kg sekarang apa? Plus 68. Plus 68 misalnya berat badannya berapa? 70 atau sampai 75. Berpengaruh lah gitu. Itu berpengaruh ke apanya? Misalnya lawannya kayak gedean dari kita gitu. Oh ya, terus? Kalau kita mainnya di bawah dari Min 68 misalnya Min 61 itu lebih kecil dari kita gitu. Berarti idealnya adalah di 68 itu berat badannya dia gitu, iya, 68 gitu. Min 68 harus di bawah itu. Kalau misal 68 ya masih aman gitu. 68 itu masuk ke mana? Di Min 68. Oh, Min 68. Oh, oke. Kalau misalnya 68, berapa gitu baru di plus. Oke, itu biasanya pas TM ya? Ya, pasti. Oke. Berarti nanti targetnya tetap di kelas Min 68. Karena dua ya? Dua kejuaraan ini menangnya di plus 68. Enggak, yang ketiga ini di Min 68. Cuman yang terakhir aja di Jakarta tuh. Ya di Jakarta itu aja? Iya. Padahal bukan di kelas yang dia sebenarnya ya. Sebenarnya. Masih tetap dapat juara. Luar biasa. Terus kalau nanti ikut Pomnas, Polprov, PON, SEA Games, Asian Games. Iya, harus ada atlet dari bidang sana. Ya bisa. Pasti ada jalan lah ya. Yang penting tetap latihan. Kalau benar latihan nggak diundang nanti. Oke, terus ada pesan nggak buat Sobat Binus? Pesannya ya tetap belajar, berproses gitu aja sih. Terus? Itu aja? Iya. Ada lagi? Enggak, Pak. Buat tugas tepat waktu. Iya, tugas juga tepat waktu. Jaga diri baik-baik. Iya, jaga diri baik-baik. Bayar SPP juga. Iya, baik. Jadi kalau dengan kondisi dia saat ini, jaga diri juga sudah bisa. Terus kemana-mana juga bisa sendiri. Punya pacar nggak sih? Tidak. Hah? Tidak. Dia nonton loh? Nggak, dia cari Sentano. Wih. Oh, kakaknya udah punya pacar? Oh, nggak tahu. Dia aja suruh cari Sentana. Enggak. Ya, mungkin siapa tahu ada Sobat Binus yang nonton cari Sentana, mau menjadi Sentana, boleh ya? Boleh. Boleh hubungi dia di? Ya, klik di bawah aja. Boleh di-share Instagramnya? Ya, boleh. Boleh. Di mana? Apriani_dia. Apriani_dia, ya. Ya, siapa tahu Sobat Binus ada punya keluarganya yang mau latihan karate, boleh. Karena dia pelatih juga kan? Iya, sekaligus pelatih juga kan. Terus siapa tahu ada yang cari mau jadi Sentana, boleh ya. Oh, sudah kakaknya atau dia? Canda ya. Jadi terima kasih dia sudah berbagi kisahnya, berbagi tentang pengalaman selama pertandingan. Semoga ini bisa menginspirasi Sobat Binus bahwa tidak hanya di kelas kita bisa berprestasi, di luar kelas pun juga bisa. Peluang itu sangat terbuka bagi siapapun. Yang penting punya niat dan punya kemauan untuk mencapai tujuan itu. Ya, betul. Ada lagi? Enggak. Nah, itu aja. Tetap optimis aja. Tetap optimis. Iya, dan semangat. Tetap semangat. Iya.
tetap berjuang. Tetap berkarir. Oke, terima kasih dia. Ya, terima kasih Pak.